perkenalkan, nama saya Rasmira Anjani dengan NPM 1901010700064. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Saya adalah mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dalam video ini saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan pendidikan di Indonesia, sebelum itu kita harus tahu dong, apa itu pendidikan. Menurut Sabtono tahun 2017, pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Lalu, apa itu permasalahan? Permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Permasalahan inilah yang akan mengakibatkan tujuan dari pendidikan Indonesia itu tidak terjalan atau tidak tercapai dengan baik. Dan hal ini harus bisa diatasi agar dunia pendidikan di Indonesia itu bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Lalu, apa sajakah permasalahan pendidikan di Indonesia? Ya, permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Dan yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Ketiga permasalahan ini pasti memiliki penyebab dan juga akibat. Dan sebagai seseorang yang peduli dengan pendidikan, maka pemerintah ataupun juga tenaga pengajar harus memiliki solusi untuk ketiga permasalahan pendidikan di Indonesia tersebut. Untuk itu, kita akan membahas satu persatu permasalahan pendidikan di Indonesia itu. Baiklah, untuk itu, yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Apa sih penyebab pemerataan pendidikan ini menjadi masalah untuk pendidikan di Indonesia? Menurut Idrus, persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh 1. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. 2. Perbedaan fasilitas pendidikan. 3. Sebaran sekolah tidak merata. 4. Nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi. Dan 5. Rayonisasi. Jika kita lihat dari penyebab-penyebab tersebut, maka ini berkaitan dengan tingkat ekonomi suatu masyarakat dan merupakan paling utama permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas semakin kecil, serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada. Ini
inilah yang menjadi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan 1. Menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. 2. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. Itulah penyebab dan juga solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu pemerataan pendidikan. Kita akan beralih untuk permasalahan yang kedua, yaitu mutu dan relevansi pendidikan. Apa sih penyebab yang membuat mutu dan relevansi pendidikan ini menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia? Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Kita bandingkan dengan negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Berarti dari penyebab tersebut dapat kita lihat bahwa mutu dan relevansi pendidikan itu berhubungan dengan lulusan yang akan dihasilkan. Jika suatu kualitas tenaga pengajar memiliki kualitas yang baik, kualitas yang memadai, maka mutu dan relevansi pendidikan itu juga akan berkualitas. Lalu bagaimana solusinya? Karena penyebabnya itu berhubungan dengan tenaga pengajar, kualitas tenaga pengajar, maka untuk membuat suatu tenaga pengajar itu berkualitas diperlukan adanya pengembangan profesi guru untuk meningkatkan kinerja guru dengan berbagai model upaya. Contohnya, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. 2. Program supervisi pendidikan. 3. Program pemberdayaan KKG dan MGMP. 4. Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Dan 5. Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Itulah penyebab dan solusi untuk permasalahan yang kedua, yaitu mutu dan relevansi pendidikan. Kita beralih ke permasalahan yang ketiga, yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Apa sih penyebab yang membuat efisiensi dan efektivitas pendidikan di Indonesia itu rendah? Dan penyebab pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisiensi yaitu yang pertama, kurangnya kinerja guru. Dan yang kedua, kurangnya pemanfaatan segala sumber daya yang ada sehingga tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Penyebab pendidikan tidak efektif yaitu rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna. Maka, pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Akibatnya, karena ketidakefisienan dan ketidakefektifan pendidikan di Indonesia, maka banyak pengangguran di Indonesia dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Akibat ketidakefektifan tersebut, maka pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan inilah yang akan menghasilkan masalah baru lainnya,
yaitu seperti pengangguran. Maka sudah tentu masalah ini harus diberi solusi. Lalu, seperti apakah solusinya? Untuk itu, solusinya yaitu dapat berupa pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan. Hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. Jika suatu pembelajaran itu sudah tidak efisien dan tidak efektif, maka harus beralih ke inovasi yang baru yang harus diterapkan. Pembelajaran yang baru yang harus diterapkan dan mementingkan efisiensi dan juga keefektifan dari pembelajaran tersebut agar bisa terlaksana dengan baik pendidikan yang ada di Indonesia dan bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Demikianlah permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia dan juga faktor yang mendukung permasalahan pendidikan di Indonesia itu terjadi, serta apa saja penyebabnya, akibat, dan juga solusi yang harus diterapkan. Untuk itu, sekian dari saya